Shalom saudaraku, salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di video ini kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Dalam video kali ini saya mau menanggapi sebuah video dari mualaf cerdas. Sungguh ini adalah mualaf yang cerdas. Kenapa? Karena dia bisa menemukan sesuatu yang tidak ditemukan oleh orang Kristen pada umumnya. Jadi, benarkah dia ini adalah mualaf yang cerdas? Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Orang bule ceramah waktu itu pas dari awal, jadi lagi ngebahas tentang, dia bilang di Alkitab itu langsung dia bilang yang memang langsung jadi bikin apa, berhenti dan duduk gitu ya. Dia bilang di Alkitab itu ada beberapa yang salah. Oh gitu. Pendeta itu ngomong ya. Ceramah pendeta itu. Iya pendeta gitu. Okay. Nah jadi dia langsung bilang nih dalam buku ya Kejadian, kitab Genesis gitu. Jadi lagi menceritakan tentang penciptaan bumi. Oke. Nah di situ kan dia bilang intinya adalah yang ayat-ayat Alkitab itu kronologisnya ya penciptaan bumi itu tidak selaras dengan ilmiah sekarang. Oke, gitu, paham. Gitu. Jadi ya di situ kan dibilang diciptain bumi dulu, baru terang, gelap dan terang. Ya. Artinya bumi diciptain dulu, baru matahari. Matahari di hari keempat. Iya gitu. Jadi jadinya, nah menurut pendetanya dia yang bilang ya apa? Jadi kan kalau secara saintifik kan dibilangnya kan matahari dulu, baru bumi. Jadi di situ dia bilang itu tidak ada memang ada tidak selaras, ketidaksesuaian gitu lah ya. Ketidaksesuaian dan segala macam gitu. Nah jadi walaupun pendeta itu memang lanjut dengan memberikan alasan kenapa ketidaksesuaian itu ada, dan sebenarnya nanti ya intinya adalah tetap membenarkan Alkitab gitu. Cuman waktu itu saya menganggap itu adalah jawaban buat doa saya gitu. Gitu. Iya, karena kan saya lagi berdoa minta ditunjukkan gitu yang mana yang benar gitu. Jadi ya mangga kalau versi yang lain yang menonton, tapi itu buat saya mengambil buat itu memang jawaban buat doa saya gitu. Ini udah dikasih lihat ibaratnya di Alkitab aja di halaman pertama sudah ada yang gitu. Jadi jadi ibaratnya kayak challenge buat saya. Apakah perlu nggak lihat halaman kedua? Jadi sebenarnya ibu ini mualaf karena ikut suaminya ya, kalau kita melihat di videonya Pak Donditan itu. Tapi ya dia ini sebelum menikah dengan suaminya mencari petunjuk. Jadi melalui khotbah seorang pendeta, melalui doa, melalui puasa, nah ketemulah petunjuk ini. Jadi dia membaca Alkitab di halaman pertama, kok sudah seperti ini, kok nggak cocok dengan sejarah, kok nggak cocok dengan sains, kata dia. Jadi ya lebih baik pindah aja lah Alkitab kok begini. Bisa dikatakan seperti itu ya. Nah jadi kenapa Allah menciptakan benda-benda penerang itu di hari keempat, kok nggak di hari pertama? Begitu kira-kira pengertian yang saya dapat dari apa yang disampaikan oleh ibu ini. Menarik ketika kita membahas Kejadian pasal 1 ini ya. Di sini dikatakan bahwa Bereshit bara Elohim et hasamayim wa et haaretz. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ingat ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata menciptakan itu memakai kata bara Elohim. Jadi Allah menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada, yaitu creatio ex nihilo. Jadi yang tidak ada menjadi ada. Apa yang tidak ada menjadi ada? Di ayat yang pertama adalah langit dan bumi. Dan kemudian di ayat yang kedua dijelaskan lagi bahwa bumi masih belum berbentuk dan kosong. Nah, kalau kita melihat dalam bahasa aslinya itu tohu wabohu. Arti dari tohu wabohu dalam bahasa Ibrani ini lebih dalam makna dan penjelasannya, yaitu sesuatu yang benar-benar berantakan atau chaos. Kenapa chaos ya? Karena belum teratur. Nah, ketidakteraturan inilah yang kemudian Allah membuatnya menjadi teratur dan harmoni di ayat-ayat selanjutnya. Jadi begitu ya, tohu wabohu. Yang diciptakan Allah, langit dan bumi itu tadi itu masih kosong
dan tidak berbentuk atau belum berbentuk. Nah, kemudian gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi ini yang pertama. Tadi sudah saya jelaskan, pertama, kedua. Selanjutnya yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Mungkin ada Bapak Ibu yang bertanya, apa beda terang di hari pertama ini kemudian dengan terang di ayat yang ke-15, 14-15, yaitu jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. 16. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Jadi mungkin ada pertanyaan begitu ya. Di awal sudah ada terang, Allah menciptakan terang. Lalu kenapa di hari keempat Allah menciptakan benda-benda penerang? Inilah bedanya. Jadi di awal Allah sudah menciptakan terang. Terang inilah yang menjadi sumber dari benda-benda penerang yang lain. Jadi ada penerang, ada sumber cahaya, sumber terang yang tidak berasal dari matahari, bulan, dan bintang. Dari apa itu? Hanya Allah yang tahu, sebab tidak diciptakan di sini. Loh, kok bisa? Kan sumber penerang itu dari matahari, bulan, dan bintang. Ya nggak begitu. Di surga, di sana dikatakan ada sumber terang yang tidak berasal dari benda penerang. Jangankan dari matahari, bulan, dan bintang. Tidak dari lilin juga. Tidak dari lampu teflon atau LED, tidak. Tapi memang ada sumber terang yang Allah ciptakan untuk ciptaan selanjutnya. Jadi nanti ke hari keempat baru Allah menjadikannya siang dan malam, dan benda-benda penerang itulah yang menjadi penanda, bahkan untuk menjadi ukuran bulan dan masa. Mari kita lanjutkan di ayat selanjutnya. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Jadi hari Yom yang dipakai dalam bahasa Ibrani dalam kitab Kejadian ini menunjukkan bahwa hari itu dimulai selama 24 jam, yaitu pagi sampai pagi. Ada siang, ada malam. Mungkin ada Bapak Ibu yang bertanya, apakah Allah itu dibatasi oleh ruang dan waktu sehingga dia bekerja harus pakai hari pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh? Tidak demikian. Hari di sini hanya menunjukkan bahwa Allah menciptakan yang pertama itu apa. Jadi struktur penciptaan, urutannya supaya itu teratur. Ya benar, kalau hari kita itu ya berbeda dengan harinya Tuhan. Gak bisa disamakan bahwa hari kita selama 24 jam itulah harinya Tuhan. Ya nggak begitu. Dan kemudian hari pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7 itu adalah menjadi pattern atau pola atau patokan bagi manusia untuk menentukan waktu. Makanya sampai sekarang hari kita adalah 7 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi begitu ya. Dan penulisan di dalam kitab Kejadian itu masih dipakai sampai sekarang oleh manusia. Jadi itu kenapa Allah menciptakan di hari pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7. Sekali lagi, Allah tidak tergantung oleh hari-hari, tidak tergantung oleh ruang dan waktu. Jadi begitu. Dan ayat yang ke-6, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Nah, Allah menciptakan langit. Jadi jelas ya di sini
Sebelum Allah menciptakan yang lain, Allah menciptakan cakrawala dulu. Allah menciptakan langit dulu. Baru selanjutnya, ayat yang ke-9. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang ada di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Nah, setelah diciptakannya langit tadi itu, Allah kemudian memisahkan antara air dengan darat. Jadi dipisahkan lah. Di ayat selanjutnya, setelah air dan darat terpisah, Allah berfirman di ayat 11, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Nah, bedanya kata bara dengan asa adalah bara itu tadi diciptakan dari sesuatu yang tidak ada, yaitu langit dan bumi. Memang bumi belum berbentuk dan masih kosong ya tadi itu. Nah, kemudian ada ciptaan yang kedua yang berasal dari sesuatu yang sudah ada, yaitu memakai kata asa. Apa yang diciptakan dari sesuatu yang sudah ada? Di sini jelas muncul tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan berbiji, segala jenis pohon buah-buahan, kemudian segala tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan kemudian yang lainnya tadi itu, setelah itu semuanya diciptakan dari sesuatu yang sudah ada, termasuk manusia. Saya lanjutkan ya, ayat ke-12. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ketiga. Yang ke-14, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Jadi kembali ke penjelasan saya di awal tadi itu, bedanya terang yang pertama dengan terang selanjutnya di hari yang keempat adalah terang yang pertama itu ada sumber terang yang Tuhan ciptakan, yang bukan matahari, bulan, dan bintang. Kemudian untuk penanda siang dan malam barulah diciptakan benda-benda penerang, yaitu matahari, bulan, dan bintang-bintang. Tidak hanya penanda terang dan juga siang dan malam, melainkan juga di sini dijelaskan bahwa itu nanti akan menunjukkan masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Nah, benda-benda penerang yang Tuhan ciptakan dipakai oleh manusia sampai saat ini untuk menghitung hari, bulan, dan tahun. Jadi begitu ya, makanya ada kalender matahari, kalender bintang, kalender bulan gitu. Ya itu, makanya yang dipakai oleh manusia adalah benda-benda penerang yang Tuhan ciptakan di hari yang keempat. Dan kemudian, maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Jadi sampai sini Bapak Ibu paham? Kalau nggak paham, silahkan diputar ulang sejak dari awal. Nah, ayat selanjutnya, jadilah petang. Berfirmanlah Allah, ayat 20, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Selanjutnya, berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup,
ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Nah, di sini setelah semuanya selesai diciptakan, semua bumi, benda-benda penerang, semuanya, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan segala sudah ada, baru manusia diciptakan yang paling belakang. Nah, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, ku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikiannya. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, Allah melihat baik. Setelah Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan dia, Allah berkata, sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Kalau kita melihat di pasal yang kedua, nah lalu Allah memberkatinya di hari yang ke-7. Itu sebabnya orang-orang Israel diperintahkan untuk beristirahat di hari yang ke-7 untuk beribadah kepada Tuhan. Hari yang ke-7 orang Israel itu adalah Sabtu, bukan hari Minggu, karena orang Israel memulai harinya hari Minggu. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, kalau kalender kita berbeda, kita memulai hari di hari Senin. Jadi begitu ya proses penciptaan Tuhan. Justru di dalam kitab Kejadian inilah yang sesuai dengan sains. Kalau ada orang yang ngomong bahwa penciptaan di dalam Kejadian pasal 1 tidak sesuai dengan sains, itu ngaco namanya. Karena Allah menciptakan itu dengan sangat teratur. Dan Musa mencatatnya berdasarkan dengan ilham dari Roh Kudus. Jadi Allah sendiri yang memberikan ilham melalui Roh Kudus kepada Musa, sehingga Musa bisa mencatat ini dengan sangat detail, sangat baik, sangat sempurna. Terima kasih Bapak Ibu, semoga ini memberkati dan mencerahkan kita. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.